Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja atau UKIN pada PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafid SPDI dengan NIM 25010911438. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 226/9 Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran atau UKIN di SD Negeri 226 Tanjung Lebar. Adapun tema yang saya ajarkan adalah beriman kepada Rasul dengan subtema sifat Rasul pada siswa kelas 4 semester genap. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas untuk memimpinnya. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kerapian kalian dan kesiapan kalian belajar pada pagi hari ini. Coba anak-anak cek bajunya yang belum dimasukkan, mungkin kancing bajunya yang belum dikancingkan. Ayo dikancingkan yang belum dimasukkan, silahkan dimasukkan. Sudah rapi semua anak-anak? Selanjutnya coba dicek di bawah kalian tuh ada sampah atau enggak. Nah, dicek ada sampah. Kalau sampah silahkan dikutip terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan keluarkan buku dan alat tulis kalian dari dalam tas. Keluarkan. Nah, keluarkan bukunya, pensilnya. Selanjutnya anak sekalian, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Ada di antara kalian tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa yang tidak hadir? Renan. Kemana tuh Renan? Aktif ya. Ada lagi yang tidak hadir anak-anak? Cuma Renan ya. Mari kita bersama-sama doakan Renan. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan kepadanya dan segera bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sebelumnya kalau anak-anak silakan berdiri. Berdiri semua. Posisi siap. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila.
silakan duduk kembali. Nah, anak-anak Bapak semua yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah berikan nikmat kepada kita bisa belajar. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan ini jangan sampai kita sia-siakan. Gunakan untuk belajar yang sungguh-sungguh agar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Apa yang diharapkan oleh orang tua kalian diijabah oleh Allah. Maka sekali lagi Bapak ingatkan, jangan disia-siakan nikmat yang Allah berikan ini. Mari gunakan untuk belajar yang sungguh-sungguh. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, berarti udah semangat ya. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan pertanyaan pembelajaran kemarin. Siapa di antara kalian atau kalian nih yang masih ingat tentang pengertian atau arti apa itu Rasul? Ya, aulia. Apa Rasul aulia? Rasul adalah utusan Allah. Iya, Rasul itu adalah utusan Allah. Berarti masih ingat kamu tentang pelajaran kemarin. Selanjutnya, siapa yang pernah berbohong ketika bermain dengan temannya? Wih, kamu pernah berbohong? Bagaimana perasaan kamu pas kamu berbohong? Kalau saya berbohong, saya merasa gelisah dan takut. Gelisah, takut gitu ya kalau dia berbohong ya. Nah, sekarang siapa yang pernah berbuat jujur ketika bermain dengan teman? Nah, Kesa, kamu jujur ya? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu jujur? Saya jujur rasanya bahagia. Kalau dia jujur bahagia. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul. Seperti apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah dengan benar. Beserta contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat poster tentang keteladanan Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini ada 3. Diharapkan kalian dapat mencapainya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video pada pagi hari ini. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Panas sekali hari ini. Nah, ada waktu. Ambil dulu haus. Ya, tutup lagi. Padahal baru sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Wah, donat. Menantang sekali. Banyak coba Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Enak benar. Sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dulu mau ke masjid. Soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kang Le. Kamu habis makan ya, Dok?
Bagi dong. Boleh, boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini aku bawa dok. Aku juga bawa dok. Ada sirup lagi. Wah, keren kamu. Sini, coba coba. Alhamdulillah, segar. Ini ambil satu-satu ya. Yang strawberry buat Dodo ya. Oke. Sekali kamu dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Wah, enak kok. Iya dok. Donatnya enak. Nah, dari video yang kalian simak tadi, sudah menyaksikan tadi? Sudah. Nah, ada nggak di antara kalian mau bertanya? Saya Pak. Mau bertanya apa? Mengapa Dodo berbohong? Mengapa Dodo berbohong? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Apa, Sisil? Apa akibatnya jika kita tidak bernafkah? Hah? Amanah. Berarti ada dua pertanyaan. Kenapa Dodo berbohong? Apa akibatnya dari tidak amanah? Siapa yang mau jawab? Yuk, ada yang mau jawab? Wah, Sipa. Ada dua pertanyaan. Kenapa Dodo berbohong? Karena dia malu dengan teman-temannya. Karena dia malu dengan teman-temannya. Pertanyaan yang kedua, apa akibatnya kalau kita tidak amanah? Siapa yang menjawab? Zahida. Coba apa jawabannya Zahida kalau tidak amanah? Tidak dipercaya oleh orang lagi. Nah, jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat wajibnya Rasul. Nah, maka untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat materi dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anak perhatikan, disimak dengan baik dan benar ya. Karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Sahabat soleh, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video barusan. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Apa saja? Sidik, amanah, hatonah, sama tabligh. Kemudian ada berapa tadi sifat mustahil bagi Rasul? Juga ada 4. Apa itu sifat mustahil bagi Rasul? Ya, kizib, khianat, baladah, apa? Kitman. Ya, jadi sifat wajibnya Rasul ada 4.
sifat mustahilnya Rasul juga ada 4. Nah, sifat-sifat Rasul, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sifat wajib itu apa sih? Sifat wajib itu apa? Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tadi? Sidik, jujur. Nabi itu harus jujur. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan, harus menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya. Selanjutnya fatonah. Seorang Rasul terus fatonah. Apa artinya fatonah? Cerdas. Seorang Rasul terus cerdas, harus bisa memberikan solusi kepada umatnya ketika umatnya mempunyai masalah. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan membagi kelompok pelajaran kita pada pagi hari ini. Kelompok kita ada 4. Sudah Bapak bagi di depan, di atas meja kalian sudah ada kelompok ya. Ada kelompok 1 sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kelompok 1 namanya sidik. Kelompok 2 namanya apa? Amanah. Kelompok 3 namanya fatonah. Dan kelompok 4 namanya tabligh. Nah, jadi sudah ada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Ya, Bapak akan membagikan LKPD per kelompok. Baik anak-anak, sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan, perhatikan baik-baik. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD yang pertama. Lihat, LKPD yang pertama. Ini ya, LKPD yang pertama yang ini. Lihat ya. Nah, tugas kalian adalah memasangkan sifat-sifat wajib bagi Rasul dan memasangkan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nah, di situ sudah ada kotak-kotak sifat wajibnya, ada artinya. Sifat mustahil bagi Rasul ada kotak-kotaknya juga ada artinya. Caranya kalian cukup menarik. Ya, ditarik mana yang cocok. Sidik itu cocoknya apa? Ditarik. Kemudian yang kedua sifat mustahil, kizib. Yang cocok yang mana? Ditarik. Nah, itu cara LKPD yang pertama. Kemudian cara mengerjakan LKPD yang kedua. Kalian pertama mencantumkan nama kalian. Ya, di situ nama kelompok kalian. Di situ kelompoknya sesuai dengan kelompoknya. Sidik misalkan seperti itu. Kemudian kalian membuat poster tentang judul yang kalian bikin tadi. Misalkan di LKPD-nya itu contohnya adalah apa itu contohnya di LKPD-nya? Sidik, kalimat-kalimat yang bertentang dengan sidik kalian bikin poster dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kalian harus menghiasi nanti yang Bapak bagikan poster yang kalian bikin itu kalian hiasi dengan hiasan yang indah, yang bagus. Nah, selanjutnya kalian juga membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan apa, Pak? Ya sesuai dengan judul yang kalian bikin tersebut. Contohnya apa, Pak, di situ? Di LKPD-nya contohnya apa di situ kan sifat sidik. Jadi kalimat ajakannya apa? Ayo jadi anak yang jujur. Seperti itu ya. Nah, itu cara mengerjakan LKPD yang kedua. Selanjutnya kalian juga mengisi soal-soal di bawah LKPD tersebut. Selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan peralatan yang akan kalian ambil. Silahkan perwakilan setiap kelompok maju ke depan mengambil peralatan. Silahkan dari kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 silahkan diambil peralatannya. Ya. Kemudian kelompok 2 silahkan maju ke depan mengambil peralatannya. Kelompok 3 silahkan maju ke depan mengambil peralatannya.
Terakhir kelompok 4 silahkan diambil peralatannya. Baik, anak-anak sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua. Baik, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan baik, kerjakan dengan baik, diskusinya dengan baik sama teman-teman ya. Silahkan sekarang dikerjakan. Kartonnya mana? Kartonnya mana? Silahkan dibuka kartonnya. Ayo dikerjakan. Silahkan. Ada yang gunting, ya. Ini ada yang digunting, dirapikan. Ada yang Anif, kenapa diam? Silahkan dikerjakan. Ini kan belum dikerjakan. Nih, dikerjakan. Ya, mana yang cocok? Kamu tarik. Nggak boleh diam. Ayo. Mungkin Zaida menulis. Nih. Kau punya spidol ya? Punya spidol ya. Tulis. Ayo. Ya. Gunting ini digunting. Ayo, kelompok Fatona. Ini judulnya belum dibikin. Dikasih judul dulu ya. Judul. Posternya ditaruh mana? Kalimat ajakannya nanti di mana ya? Ayo. Ini dibikin nih judulnya dulu. Tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya kamu hias sebagus mungkin. Nih, berarti kan judul kelompok 3 di sini. Oke. Kelompok 4, ayo silakan. Ini diwarnai, dibikin judulnya tablik. Ini dibikin. Ini posternya ditempel di mana? Ini silakan diwarnai. Dibikin hiasan sebaik mungkin, ya kan? Sudah? Loh, ini. Nah, silakan. Dipilih yang cocok, ya. Nama kelompoknya siapa? Tadi nama kelompoknya apa tadi? Loh, posternya kok nggak ada yang ngerjain ini? Ayo. Ya. Makan ya, nanti nama judulnya dulu ya, kemudian Arabnya. Makan, kerjakan dulu. Ayo. Kasih warna diperbesar judulnya nih. Nanti di samping-sampingnya kasih hiasan, gitu kan? Pokoknya bikin serapi mungkin, seindah mungkin. Baik, anak-anak, jangan lupa ya, soal yang di bawah LKPD itu juga dikerjakan. Jangan terfokus kepada posternya, ya. Soal yang ada di LKPD juga harus dikerjakan. Baik, anak-anak, udah selesai? Kalau sudah, silahkan kalian rapikan sampah-sampahnya. Silahkan dirapikan, bersihkan. Biar lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama ice breaking mengikuti video yang akan Bapak tampilkan. Silakan berdiri terlebih dahulu. Yuk, ikuti. Ya.
yang seperti yang ada. Baik, silakan duduk kembali. Setiap kelompok akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita awali dengan kelompok pertama. Silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan membacakan LKPD memahami sifat Rasul, yaitu mencontohkan sifat wajib dan sifat mustahil. 1. Sifat wajib. Sidik pasangannya adalah jujur, amanah pasangannya adalah dapat dipercaya, watonam pasangannya adalah cerdas, tablik pasangannya adalah menyampaikan. 2. Sifat mustahil. Sidik pasangannya adalah dusta, khianat pasangannya adalah pengkhianat, kitman pasangannya adalah menyembunyikan, baladah pasangannya adalah bodoh. Kedua, kami akan membacakan hasil poster kami dengan judul sifat sidik. Sidik artinya jujur. Kalimat ajakan kelompok kami adalah mari kita biasakan bicara apa adanya. Contohnya saat kawan memberi pensil kita menolak karena bukan milik kita. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, apa ada di antara kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Ya, Kesa, silakan bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaatnya dari kita berperilaku jujur? Silakan dijawab. Kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Demikian hasil diskusi kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan menyajikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silahkan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain silahkan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, kami akan membacakan LKPD memahami sifat Rasul, yaitu mencocokkan sifat wajib dan sifat mustahil. Baiklah teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Baik, ada di antara kalian yang mau bertanya pada kelompok 4? Silakan, Naila. Mengapa sifat wajib menjadi sifat wajib bagi Rasul? Karena dengan adanya sifat tabligh, kita semua umat Islam dapat menjadi muslim yang baik. Ya, itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 4? Tidak ada? Ya, tidak ada kelompok 4. Silahkan lanjut. Demikian hasil diskusi kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus bagi kelompok 4. Silahkan kembali. Baik, alhamdulillah kalian sudah maju semua. Presentasinya alhamdulillah baik semua. Maka mari kita bersama-sama buat kasih aplaus buat kita semua. Tepuk tangan. Sekarang Bapak akan mengevaluasi pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah membuat apa ya? Membuat poster. Poster tentang apa? Tentang sifat-sifat Rasul. Maka alhamdulillah kita sudah membuat poster tentang sifat-sifat Rasul. Maka kita kewajibannya mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya anak-anak sekalian, mari kita memperhatikan video berikut ini. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tauhid dan taqwa. Sidik, amanah, tauhid dan taqwa. Sidik itu benar, amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan, taqwa itu cerdas. Tabligh menyampaikan, taqwa itu cerdas. Baik, kalian sudah menonton video yang Bapak tampilkan. Sekarang Bapak akan membagikan soal kepada kalian yang harus kalian jawab. Silahkan dijawab ya. Ya, silahkan kumpul ke depan. Baik, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan akan pelajaran kita pada pagi hari ini. Coba, anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Sifa? Ya, silahkan Sifa simpulkan. Kesimpulan belajar hari ini yaitu kami menguasai sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul, dan kami akan meneladani sifat wajib yang ada pada diri Rasul dalam kehidupan sehari-hari, serta akan menjauhi sifat mustahil bagi Rasul. Ya, jadi kita pada pagi hari ini sudah belajar tentang sifat-sifat wajib Rasul. Ada berapa tadi sifat wajib bagi Rasul? Ada 4.
Apa aja tadi? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kemudian kita juga belajar sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nah, semua itu sifat wajib bagi Rasul, kita harus bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak sekalian, apa manfaat pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Sipa, apa manfaatnya? Kami semua tahu sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Iya, jadi kalian pada pagi hari ini sudah mengetahui sifat wajibnya Rasul maupun sifat mustahilnya Rasul. Selanjutnya, hal apa yang membuat menarik pelajaran pada pagi hari ini? Ayo, apa yang buat menarik? Membuat poster. Nah, itu membuat kita menarik pada pagi hari ini. Kita membuat poster yang berkaitan tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya silahkan kalian belajar di rumah, belajar membaca pelajaran minggu yang akan datang, yaitu tujuan Allah mengutus Rasul. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, silahkan ketua kelas memimpin doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pelajaran pada pagi hari ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.